Secara mengejutkan, pemerintahan Donald Trump menyebut permusuhan dengan Iran telah berakhir. Setidaknya hal itu tertulis dalam surat Trump kepada pimpinan Kongres dengan narasi tak ada lagi baku tembak antara militer Amerika Serikat dan Iran. Look, the country's doing really well, and that's despite a military operation. I don't call it a war. I'd rather have a military operation. We're really, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into the... Narasi damai pemerintahan Trump muncul di penghujung tenggat 60 hari yang diamanatkan War Powers Resolution, Undang-Undang tahun 1973 yang membatasi kewenangan presiden dalam menggelar operasi militer tanpa persetujuan Kongres. Jika presiden tidak memperoleh otorisasi dalam 60 hari, Trump mestinya harus menghentikan semua aksi militer. Why are you not seeking congressional approval to extend it? Because it's never been sought before. There's been many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress. But nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different? Di satu sisi, Washington menyatakan perang berakhir. Di sisi lain, militer mereka masih memblokade laut, harga minyak melonjak, dan Kongres AS mempertanyakan keabsahan klaim pemerintah. Sebuah manuver politik yang mengubah wajah War Powers Resolution dari instrumen kontrol legislatif menjadi formalitas yang bisa diubah-ubah Trump. Pemirsa, Amerika Serikat menyatakan perang dengan Iran telah berakhir, namun di saat yang sama blokade laut masih berlangsung. Harga minyak melonjak dan Kongres Amerika Serikat sendiri mempertanyakan keabsahan klaim itu. Untuk membongkar kontradiksi ini, kita menghadirkan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Profesor Freddy Tobing, dan Duta Besar Indonesia untuk Iran periode tahun 2012-2016, Dian Wirengjurit. Terima kasih telah bergabung Prof. Freddy dan Pak Dian. Selamat malam. Selamat malam Mbak Natiti. Terima kasih sehat, pemirsa. Iya, terima kasih Prof. dan Pak Dian. Saya ingin mulai dulu dari Prof. Freddy. Bagaimana melihat ini dari kacamata hubungan internasional? Deklarasi sepihak bahwa kalau Demokrat melihat ini sebagai langkah menghindari tuntutan hukum yang diambil oleh Presiden Trump begitu. Bagaimana ilmu hubungan internasional melihat klaim sepihak ini, Prof? Baik, terima kasih Mbak Nastiti. Selamat sore para penonton pemirsa. Jadi kita melihat pernyataan Donald Trump ya mengenai persoalan Amerika dan Iran. Kita bisa lihat dari dua sisi. Satu, kebutuhan ketatanegaraan dalam politik domestik Amerika Serikat sendiri. Yang kedua, bagaimana Amerika Serikat menjaga quote-unquote reputasi mereka di tataran dunia gitu ya. Jadi kalau tadi klaim dari pihak Demokrat ini upaya Presiden Donald Trump untuk menghindari persoalan domestik, tuntutan Kongres dan sebagainya, itu sih masuk di akal begitu ya. Tapi sebagai pengamat atau pemerhati hubungan internasional, saya lebih melihat kepada aspek juga internasionalnya begitu ya. Jadi bagaimana Trump ini jangan sampai membuat Amerika Serikat kehilangan semuanya ya, reputasi sebagai negara besar dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi dia sekarang berada di dua sisi yang sama-sama menurut saya itu sulit ya, sulit. Jadi klaim sepihak di mana-mana itu bukan resolusi damai ya. Klaim sepihak itu sama juga dengan melakukan tindakan unilateral sepihak gitu. Sekarang menyatakan berhenti secara sepihak juga nggak menyelesaikan apa-apa. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi yang terberat memang sekarang yang dihadapi Donald Trump adalah politik domestiknya. Ya, ketika dia harus mempertanggungjawabkan kebijakan perangnya itu terhadap Iran. Ya, dan akan ada gugatan hukum juga yang akan dibawa oleh
Partai Demokrat dalam hal ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Saya ke Pak Dian. Pak Dian, saya ingin dari sisi Irannya sendiri mendengar klaim dari Trump kan juga langsung bereaksi ya Pak Dian. Para pejabat di Iran termasuk dari Dewan Keamanan Tertinggi Nasional dan Garda Revolusinya dari IRGC juga mempertegas bahwa sebenarnya Iran lah yang akan menentukan kapan perang ini berakhir, bukan Amerika Serikat. Jadi kalau tadi Prof. Freddy bilang bahwa dua-duanya main klaim, ya memang terjadi saat ini. Jadi sebenarnya apa yang Anda lihat di posisi Iran saat ini, Pak Dian? Terima kasih Mbak Cici. Pemirsa, kalau klaim Trump, saya cuma bilang satu, ya nggak usah dipercaya lah. Setiap saat berubah kok, setiap saat berbeda kok. Iya, kalau berbedanya waras, berbedanya suka-suka dia kok. Udah, Trump tidak usah dipercaya, satu. Yang kedua, tadi disinggung masalah reputasi Amerika. Reputasi Amerika jangankan di luar negeri. Di dalam negerinya aja porak-poranda, apalagi di luar negeri, Mbak. Nggak ada sekarang yang mengakui siapa itu Amerika, apakah dia negara besar atau negara katanya yang menciptakan perdamaian. Aduh, lupakan itu. Kecuali mungkin negara-negara teluk yang masih setia jadi anteknya. Tapi reputasi tidak ada. Tapi kalau di Iran dikatakan Iran yang menentukan, ya sangat benar. Kenapa? Karena yang mulai siapa? Yang mulai Amerika. Ya Iran sekarang menentukan, lo mau terus gua terus, lo mau stop gua siap stop. Tapi ceasefire yang sekarang ini membuktikan bahwa ternyata ya yang namanya Trump itu ya memang pengecut ya, gagah-gagahan begitu menjelang 60 hari ya mikir juga. Atau mungkin obatnya yang dosisnya pas gitu ya. Jadi sekarang dia mau mulai sadar gitu loh bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Ya tapi kalau dengar omongannya ternyata dia hentikan perang ini tapi di dalam masih klaim begini begitu, apalagi tetap bilang Iran hancur, ya mungkin ada yang hancur juga di kepalanya dia gitu ya. Artinya Pak Dian, salah obat mungkin. Tapi klaim Iran sangat sah. Klaim Iran sangat sah ya. Kalau melihat realitas kondisi di Iran saat ini, Pak Dian, pemerintah Iran menyatakan telah mampu mempertahankan ekspor minyak sekitar 1,7 juta barel per hari, meskipun kita lihat banyak terjadi ketidakpastian dan resiko rute pengiriman. Apakah Anda melihat itu sekadar klaim juga dari pihak Iran, atau memang itu kondisi faktual yang terjadi saat ini? Saya cenderung mengatakan itu faktual. Kenapa? Karena produksi Iran secara normal ketika belum ada tindakan yang tidak masuk akal dilakukan pemimpin Amerika itu, produksinya 4 juta barel. Tuh. Kalau ditanya orang bilang 1,7 atau klaimnya sekarang 1,7 sangat wajar. Karena sebagian besar itu untuk kebutuhan domestik. Tapi saya yakin jumlah itu lebih dari 1,7 dalam kenyataannya, secara faktualnya. Kenapa? Karena Iran punya beberapa tempat untuk menyalurkan yang berada di luar Selat Hormuz. Artinya ketika sudah masuk ke Laut Arab atau Laut Oman itu. Kita tahu di pinggir pantainya Iran itu sebenarnya kan ada pipa yang menyalurkan dari sebelah utara timur. Dari barat ke timur itu kan ada pipa. Ya, saya yakin dari situ bisa langsung ke wilayah setelah Chabahar di luar Selat Hormuz tapi masih wilayah Iran. Namanya apa? Itu saluran masih terjaga. Yang kedua, Iran masih punya saluran di Laut Kaspia. Orang bilangnya danau terbesar Kaspia. Itu juga ke utara. Di sana ada Azerbaijan, ada Turkmenistan, ada Rusia yang pasti. Juga salah satu konsumen setianya dan mitra setianya Iran. Jadi saya kira tidak ada masalah dengan suplai minyaknya Iran, karena selama sanksi ini orang memperhitungkan memang sekitar 1,5 1,7. Tapi saya yakin dan di pasar internasional, di pasar gelap ya, orang bilangnya pasar gelap, melalui berbagai channel itu bisa sampai 2,5 kok kenyataannya. Makanya keadaan Iran tenang, rakyatnya tenang, karena di sana semua kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Oke. Saya kembali ke Prof. Freddy. Kalau kita lihat setidaknya realitas di lapangan saat ini ada 3 begitu ya, meskipun pengeboman berhenti,
Amerika Serikat saat ini masih mengerahkan 3 kapal induknya dan terus melakukan blokade laut. Dan kalau kita bicara blokade laut yang ketat terhadap pelabuhan Iran, kalau kita bicara meskipun kalau bicara hukum internasional, dua-duanya sudah tidak melihat hukum internasional lagi. Blokade laut secara teknis kan dianggap sebagai tindakan perang begitu. Hingga awal Mei pun hingga hari ini tidak ada laporan serangan baru pasca Tenggat, tapi ketegangan regional tetap tinggi. Bagaimana hukum internasional lagi-lagi, bagaimana ilmu hubungan internasional lagi-lagi melihat deklarasi sepihak ini, Pak? Bagaimana melihat ini adalah klaim sepihak dan realitas di lapangan bahwa membaca ini sebagai perang yang memang belum tuntas? Iya, baik. Jadi memang apa yang terjadi ini kan semuanya seperti permainan, jadi seperti proksi aja gitu ya. Jadi tidak ada kepastian. Jadi namanya juga klaim-klaim sepihak begitu ya. Jadi publik itu sebetulnya menunggu penyelesaian. Tapi nampaknya terutama dari pihak Trump itu tidak sama sekali menunjukkan goodwill sesungguhnya untuk mencari solusi damai gitu ya. Kenapa? Karena memang dia yang mulai gitu. Jadi susah dia posisinya. Karena memang dari awal dia sudah keliru menilai Iran gitu ya. Jadi Selat Hormuz saya pikir isunya itu sekedar lagi-lagi Amerika mencoba menyelamatkan reputasinya dari negara-negara dunia gitu ya yang berkepentingan dengan suplai energi dan sebagainya yang juga akhirnya kan tidak juga menghasilkan satu kepastian ya. Sudah dibuka oleh Iran, diblokade oleh Amerika, ditutup oleh Iran, Amerika tetap bertahan di tempat itu. Jadi kayak kucing-kucingan yang nggak lucu menurut saya. Artinya nggak lucunya tidak memberikan kepastian hukum sama sekali. Nah, yang saya sayangkan di sini kan institusi internasional tidak dilibatkan atau tidak mampu melibatkan diri. Dalam hal ini saya melihat lebih ke pilihan kedua itu. Institusi internasional ini memang sudah waktunya mungkin harus di empowerment lah ya. Apa saran Anda, Prof. Reddy? Ya kalau mau menghasilkan solusi damai memang harus ke meja perundingan yang difasilitasi oleh PBB katakan gitu atau Dewan Keamanan dan seterusnya. Tidak inisiatif Trump gitu menyeret-nyeret Iran dengan ancaman demi ancaman, ultimatum dengan ultimatum. Menurut saya itu kan tidak cara yang elegan gitu ya. Nah, dalam dunia diplomasi itu biasanya akan ditentukan pihak ketiga dan sebagainya yang disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Nah, ini kan ketika menentukan Pakistan, sekarang katanya mau Rusia, itu kan semua main tebak-tebak suka-sukanya aja gitu. Sehingga tidak ada masing-masing pihak itu merasa bahwa mereka ini juga dititipkan oleh masyarakat dunia untuk mencari solusi damai begitu. Jadi ya never ending akhirnya. Jadi saya pikir kalau dibiarin terus ini taruhannya ya Trump akan habis dia. Dan itu juga tidak menjadi jaminan Iran akan berhenti. Kita bisa bayangkan lah pimpinan tertingginya tewas gara-gara serangan sepihak oleh Amerika begitu, dendamnya itu bisa-bisa tidak akan selesai begitu saja. Jadi ini nggak main-main. Apa yang dilakukan atau kecerobohan Trump ini luar biasa menurut saya, menghancurkan reputasi Amerika Serikat ya. Jadi yang bertingkah itu adalah Trump, tetapi yang menjadi korban adalah reputasi besar Amerika Serikat. Gitu. Ya. Dan saran saya harus dilibatkan PBB. Dikotomi di Parlemen Amerika Serikat sendiri kan sudah terbelah dan semakin tajam. Partai Demokrat mengutuk perang sebagai tindakan ilegal karena dilakukan tanpa deklarasi resmi dari Kongres. Sebaliknya sebagian besar dari anggota Partai Republik juga sudah berdiri teguh di belakang Trump meskipun kenaikan harga gas dan juga pupuk akibat krisis tidak terhindarkan lagi begitu. Reaksi terbelah, dikotomi yang semakin tajam itu berpotensi memicu apa, Prof, di Amerika Serikat? Ya, kejatuhan Trump. Karena Trump sejak awal sudah salah hitung. Dia kan mengira ini akan serangannya bisa kilat saja, selesai. Sebelum di Amerika itu menjadi runyam, gitu katakan ya, menjadi krisis ekonomi dan sebagainya, dia harapkan isu
penyerangan kepada Iran itu bisa selesai dengan cepat dan dia bisa kendalikan persis seperti yang terjadi dengan Venezuela gitu. Tetapi ternyata kan dia salah hitung luar biasa. Saya nggak habis pikir sekali Amerika bisa perhitungan seceroboh itu gitu. Ya, Amerika seperti disampaikan oleh Pak Dubes tadi ya, dia sudah sangat berpengalaman. Di embargo itu dia survive, itu menandakan supply energi untuk survival mereka itu jalan, tidak semata-mata mengandalkan Selat Hormuz dan sebagainya. Ya, Iran itu kan juga negara yang tidak lemah, tidak kecil dan sebagainya gitu. Jadi ya taruhannya menurut saya Trump harus jatuh, nggak ada lain gitu. Karena taruhannya sudah hancur reputasi Amerika hanya gara-gara ulah dia yang berpikir sangat pendek dan tidak mematuhi etika hubungan internasional, melakukan intervensi sepihak tanpa alasan yang kuat dan sebagainya. Tapi kalau kita simak di sidang Senat tanggal 30 April kemarin kan seolah-olah dari sidang Senat itu seolah-olah menyerangnya ke Menteri Pertahanan ya. Mereka meminta pertanggungjawaban besar itu lebih ke Menteri Pertahanan, ke Pete Hegseth, bukan langsung ke Presiden. Apakah itu taktik oposisi dan menghindari konfrontasi langsung ke Presiden, Prof? Ya, itu kan yang saya sebut tadi politik domestik ya. Jadi kalau secara konsep penanggung jawab tertinggi kan Presiden. Dia nggak bisa lepas tangan bahwa itu Menlu saya, oh itu Menteri Pertahanan saya dan seterusnya. Head of State dia harus ambil tanggung jawab itu, gitu. Jadi debat-debat politik ya mungkin mengalihkan isu dan sebagainya. Tapi poinnya tetap mereka akan menuntut Trump sebagai presiden sesuai konstitusi harus mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Oke. Pak Dian, di Iran ada banyak desas-desus ya saat ini yang menyebutkan perpecahan di internal Iran, terakhir soal isu Arakci yang akan dilengsarkan oleh Presiden Iran, kemudian juga Ketua Parlemen Ghalibaf juga. Apa sebenarnya, apakah memang desas-desus itu bagian dari propaganda atau sebenarnya memang sedang terjadi perpecahan di sana? Terima kasih. Kalau dikatakan perpecahan rasanya sama sekali tidak benar ya. Saya tahu persis yang namanya pemimpin besar Iran yang sekarang dijabat oleh Mojtaba Khamenei, itulah pemimpin yang mengeluarkan pedoman apa yang menjadi kebijakan luar negeri Iran, kebijakan pertahanan Iran, kebijakan sosial Iran, semua berasal dari sana. Para menteri atau presiden dan kabinetnya hanya melaksanakan garisan yang sudah ditetapkan dengan memberikan kesempatan modifikasi dalam pelaksanaannya. Pak Dian, mohon maaf, kita lanjutkan usai jeda azan maghrib. Pak Dian, mohon maaf. Okay. Pemirsa kami kembali usai jeda azan maghrib. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Freddy Tobing, dan Duta Besar Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirangjurit. Pak Dian, kita lanjutkan menyambung pertanyaan saya sebelum jeda azan maghrib tadi. Apa yang membuat Anda begitu yakin betul terhadap kondisi di Iran saat ini, bahwa di Iran saat ini tidak terjadi perpecahan di internal? Itulah ketatanegaraan sebuah negara yang solid. Artinya siapapun pemimpinnya tidak tergantung, dalam hari ini eksekutifnya ya, tidak tergantung pada individu, tetapi sudah ditentukan dan percaya pada ketentuan yang sudah digariskan oleh pemimpin besar yang namanya Ayatollah Mojtaba Khamenei sekarang.
sudah digariskan, sehingga apapun yang terjadi membuktikan kok sudah selama ini bahwa tewasnya Khamenei kan tidak akan menjadikan Iran tumbang atau porak-poranda, tapi tetap berjalan sebagai suatu negara yang solid dan berdaulat. Nah, dalam kaitan perpecahan tadi semuanya sudah digariskan, menteri atau siapapun sudah hanya melaksanakan apa yang digariskan itu sesuai kondisi di lapangan. Makanya para perunding pun yang kemarin ke Islamabad sudah siap dengan counter proposal, sudah siap dengan kalau dilanjutkan ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa, mereka juga enggak masalah, tapi yang pasti kesiapan militer dan rakyat Iran menghadapi segala kemungkinan terus berjalan. Jadi tidak ada perpecahan. Itu mah isu gombal yang selalu diajukan oleh si Trump sama antek-anteknya, selalu masih modal paradigma lama, melontarkan isu-isu yang biasa, kan itu taktiknya dia, memang seperti itu. Tapi kalau boleh saya sedikit singgung tadi kalau dikatakan bahwa kedua negara ini nampaknya sudah tidak lagi menghiraukan hukum internasional. Saya kira tidak begitu keadaannya. Dari awal kan sudah kelihatan siapa yang biang keladinya, siapa yang paling melanggar hukum internasional kan sudah tahu, Amerika dan Israel. Pertama kali menyerang tanpa etika, tanpa pemberitahuan, tanpa memberikan indikasi, langsung serang bulan tahun lalu. Bulan Februari ketika orang puasa, masih subuh, baru saja menyelesaikan sahur, Ayatollah Khamenei almarhum lagi mengumpulkan petinggi-petinggi di compound tempat tinggalnya yang sangat sederhana. Saya nggak tahu berapa kali udah pernah ke sana. Jadi sangat mudah menjadi sasaran dan mereka tidak ada perlindungan khusus. Nah, itu apakah tidak melanggar hukum internasional? Dari titik pertama Trump napas saja sudah melanggar hukum internasional itu. Apalagi kalau kita ngomong Selat Hormuz. Selat Hormuz tolong dilihatnya seperti ini. Selat Hormuz itu pintu masuk, ada di luar, ada di dalam. Di dalam itu Iran punya kedaulatan di lautan pintu masuk itu. Amerika sama sekali tidak punya kedaulatan, apalagi di luar selat itu, karena di sana sudah domainnya Oman, sudah kedaulatannya Oman, bahkan ada yang sudah kedaulatan laut internasional. Dia seenaknya menembak kapal di laut internasional tanpa alasan, dia melakukan blokade internasional tanpa alasan, itu jelas melanggar hukum internasional. Yang pasti Presiden Amerika yang sebelum-sebelumnya juga yang pasti dari Republik kalau tidak salah itu juga sudah menerapkan kebijakan yang namanya PSI, Proliferation Security Initiative. Artinya apa? Ketika zaman tenang saja, Amerika sudah mempunyai kebijakan kapal manapun yang keluar dari Selat Hormuz yang dicurigai membawa komponen berbahaya atau diduga berbahaya bagi keamanan dan pertahanan Amerika merasa berhak mencegat dan menginspeksinya. Artinya apa? Kalau siapa dia kok menerapkan kebijakan seenaknya sementara orang itu bawa minyak yang dibutuhkan banyak negara, tapi buat Amerika dianggap itu mengancam karena tidak sesuai sama sanksi unilateral yang diterapkannya terhadap Iran. Hukum internasional sudah dipermainkan oleh orang yang namanya Trump seenak perutnya sendiri. Nah, sekarang kalau yang ketiga disinggung juga tadi, masalah ceasefire. Ceasefire ya itulah bukti. Ternyata dia tidak mampu serang udara, serang laut tidak mempan. Dia bingung karena, tolong diingat ya, amunisinya Amerika itu ternyata rudalnya berkurang 40% katanya. Hanya untuk perang 2 bulan ini. Kemudian belum lagi drone-nya, belum lagi segala macam kapal dan kapal perang canggihnya itu, pesawat canggihnya juga ternyata tidak secanggih yang dibayangkan kok, bisa dijatuhkan. Drone-drone-nya atau rudal-rudalnya itu bisa dijatuhkan oleh drone Iran yang harganya murah kan. Sementara satu buah Patriot itu katanya $45 juta, bisa rontok sama drone yang $20.000. Nah, artinya apa sih semua ini? Semua ini itu menunjukkan bahwa Iran itu sebagai pihak yang defensif yang mulai diserang lebih awal masih sangat terkontrol tingkah lakunya.
attitude-nya, gesture-nya dalam kaitan menghadapi Amerika. Kalau mau jujur, Amerika sekarang katanya mengerahkan 3 kapal induk segala macam. Jangankan 3, 11-11-nya kapal induk itu dikerahkan juga rasanya belum tentu bisa menembus Hormuz itu. Artinya Iran juga tolong diingat belum mengeluarkan segala kemampuan militernya loh. Artinya sebuah kapal induk itu dengan 2 buah rudal jatuh di landasan terbangnya itu kapal terbangnya nggak akan bisa terbang tuh. Dan selama dia nggak bisa masuk ke Selat Hormuz, dia nggak akan bisa menurunkan ribuan marinirnya tuh. Jadi Iran sudah sangat siap. Artinya dengan ceasefire apapun, mau terbatas atau tidak terbatas, Iran selalu siap. Baik. Dan bahwa Iran mengatakan Selat Hormuz adalah bagian dari teritori mereka dan mereka akan memperlakukan itu sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Mereka akan memperlakukan itu sebagai suka-suka mereka. Mereka akan memperlakukan itu tarif adalah langkah yang tepat bagi Iran. Betul. Karena buat saya itulah hukum internasional menyatakan choke point seperti Hormuz, seperti Selat Malaka itu harus terbuka untuk innocent passage. Itu lintas damai. Buat dagang, buat pariwisata, segala macam. Tapi dalam kondisi perang yang harus ditegakkan adalah kedaulatan negara, yaitu menjaga teritorialnya. Baik. Nah, Iran dalam konteks Selat Hormuz jelas harus menjaga teritorialnya yang ada di Selat Hormuz, yaitu laut di sekitarnya yang batasnya 12 mil itu tetap menjadi wewenang Iran. Dia berlakukan kondisi apapun dalam situasi emergency atau apalagi perang, itu hak negara-negara berdaulat tersebut. Baik. Silakan lewat yang bagiannya Oman, kalau memang di situ fasilitasnya lebih lengkap atau kedalamannya cukup untuk sebuah tanker-tanker besar seperti yang lagi digambar ini. Tapi yang bagiannya Iran adalah wewenang kedaulatan negara Iran dan berhak menetapkan kebijakan di teritorinya. Bagaimana Anda membaca hubungan Iran dengan Tiongkok, Pak Dian? Apakah memang benar Iran akan mempercayakan pengawasan atau mempercayakan bagaimana pengurusan uranium mereka kepada Tiongkok? Begini, Iran itu negara non-blok. Iran itu negara pihak pada perjanjian yang namanya non-proliferasi. Dan selama ini sebagai negara non-blok, negara OKI, negara NPT, Iran sudah menunjukkan itikat baiknya. Dalam konteks non-proliferasi, sudah dibuktikan bahwa selama ini Iran produksi uraniumnya tidak melebihi yang ditentukan, yaitu sekitar 3,67 untuk sebuah reaktor, atau ambangnya yang 20% pengayaan uranium, tidak pernah dilampaui. Artinya dia patuh. Nah, itulah hak yang ditetapkan oleh perjanjian NPT, Non-Proliferation Treaty itu. Ya. Nah, kalau dibilang sekarang Iran, apakah Iran sudah keluar dari prinsip-prinsip itu? Rasanya tidak. Karena semua ini bermula dari Amerika. Iran itu sebagai negara berdaulat masih menghargai yang namanya non-blok. Nah, dengan non-blok itu Iran ketika tidak ada perang ini menjaga baik kok dengan negara-negara tetangganya yang namanya Gulf Cooperation Council itu, GCC itu kan tidak ada insiden apapun. 47 tahun revolusi itu kan tidak ada seputir peluru pun dilontarkan ke negara-negara Teluk itu, aman tentram. Semua kapal, semua perdagangan minyak dan gas yang melewati itu kan aman-aman saja. Artinya apa sih? Ketika itu, apalagi ketika berlakunya perjanjian yang namanya JCPOA, yaitu perjanjian damai tentang program nuklir Iran, kan itu yang membuat juga Amerika. Tapi Amerika yang dipimpin oleh orang waras, yang namanya Barack Obama. Kalau sekarang pertanyaannya, loh, Barack Obama sama Trump itu negaranya beda ya? Kok bisa begitu? Kan sama negara Amerika yang tidak menghormati hukumnya itu siapa? Yang namanya Trump. Bahkan fellows-nya sendiri orang Amerika aja di bypass tuh persetujuannya. Padahal ketika itu semua berjalan baik, damai. Tidak ada apa-apa. Sementara sanksi sepihaknya semakin diperketat. Dan Iran tetap bertahan dengan sanksi itu. Ya. Jadi kalau dibilang Iran yang sudah meninggalkan prinsip-prinsipnya, buat saya dengan Tiongkok itu kebebasan Iran untuk melakukan apapun. Apalagi jangan dilupakan Tiongkok punya
piutang karena dia sudah memberikan upaya damai antara Iran dan Saudi ketika mereka putus hubungan diplomatik 2015 sampai 2023 itu. Piutang ke siapa? Mendamaikan kan ya, Piutang ke siapa, Pak Dian? Iran sama Saudi itu tanda kutip dia punya utang. Karena Cina lah yang mendamaikan mereka. Yaitu ketika mereka putus hubungan diplomatik pada tahun 2015 sampai 2018. Apakah negara non-blok yang menyelesaikan? Tidak. Apakah negara OKI yang menyelesaikan? Tidak. Apakah Indonesia yang katanya non-blok dan katanya OKI dan katanya D8? Tidak. Cina yang memutuskan, yang menyelesaikan. Artinya apa? Janjinya apa dengan itu? Iran dan Saudi memberikan peluang investasi yang lebih besar kepada Cina dengan kondisi yang lebih lunak, katakan gitu. Sementara Cina dapat apa dari Arab Saudi dan Iran? Harga minyak yang lebih murah. Loh, dengan posisi seperti itu hubungan Iran sama Cina erat ya jangan diperkarakan. Ya. Karena memang mereka saling terikat. Ya, Anda ingin mengatakan bahwa Tiongkok punya kans besar, punya andil besar untuk menjadi juru damai dalam hal ini. Nah, poinnya ke situ. Tolong dilihat JCPOA. Dari 2002 ketika program senjata nuklir Iran terungkap, tahun 2003 perundingan sudah dimulai. Tapi pasang surutnya perbedaannya masih terlalu besar karena tidak ada yang bisa menjembataninya. Baru ketika 2013 Obama punya niat baik yang ternyata bisa dijabarkan oleh pembantu-pembantunya menawarkan poin-poin yang akhirnya bisa dinegosiasikan dan disepakati menjadi perjanjian JCPOA. Artinya apa? Selesai sebenarnya masalah nuklir ini kalau saja yang memutuskan di masing-masing pemerintah adalah orang-orang waras, orang-orang bijak. Nah, ternyata kan dibongkar tahun 2018 sepihak oleh yang namanya Trump. Jadi artinya apa? Ketika tahun 2013, 2 tahun sebelum tercapai, itulah titik balik ketika negara-negara penting mulai bermain, yaitu 4 negara anggota tetap PBB, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris. Itulah yang bisa menekan, tanda kutip ya, menekan Amerika supaya menerima usulan damai dengan semuanya itu, dengan jaminan Uni Eropa lah yang akan menjadi semacam pengawas kalau Iran nakal. Semua terbukti. Nah, sekarang kan kondisinya sudah berbeda. Prancis dan Inggris sudah mulai meninggalkan. Ya. Apalagi Cina dan Rusia tidak akan pernah dekat sama Amerika. Artinya mereka lebih mempunyai sekarang ini dalam upaya damai nanti, negara-negara itu akan mulai tampil untuk memainkan perannya. Halo? Ya, tadi sempat hilang suara Anda, Pak Dian. Oke, kita sambil memperbaiki audio dengan Pak Dian yang sempat terputus tadi. Saya ingin ke Prof. Freddy, saya ingin menggeser ini ke Indonesia, Prof. Freddy. Gencatan senjata ini kan terus diwarnai dengan perang blokade ya, Prof. Amerika Serikat memblokade pelabuhan Iran, Iran menutup akses Selat Hormuz, dampaknya langsung dirasakan negara-negara importir energi, termasuk dalam hal ini Indonesia. Apakah strategi diplomasi ekonomi Prabowo saat ini Anda melihat sudah ideal, Prof? Kalau dikaitkan dengan Indonesia, menurut saya ambisi pemerintahan Prabowo itu ketinggian lah, menurut saya ya. Jadi yang mana, Prof? Bahwa dia langsung mau ikut untuk urusan Amerika, Iran, bergabung dengan Board of Peace dan sebagainya itu ya. Kenapa saya bilang ambisi ini terlalu tinggi? Menurut saya PR terbesar itu adalah urusan domestiknya dulu diberesi gitu ya. Kedua, bagaimana diplomasi dengan tetangga terdekat, itu yang dia harus perkuat dulu. Saya lihat ini dia langsung meloncat seperti loncat 10 langkah ke depan gitu, meninggalkan apa yang menjadi basis kekuatan diplomasi dia, misalnya begitu. Ya, jadi kalau dibilang diplomasi ekonominya Pak Prabowo, saya nggak gitu yakin ya melihat prospeknya gitu ya. Jadi
eh, Indonesia ketika bergabung dengan Board of Peace aja itu kan cenderung terlalu mendekatkan diri kepada Trump misalnya begitu. Bagaimana Meskipun- dia harus ya Meskipun kalau kita pahami dua-duanya kan beda, Prof. Kalau Selat Hormuz itu kan kaitannya dengan energi, sementara kalau BOP kan kaitannya dengan perdamaian dengan Palestina begitu. Anda ingin mengatakan bahwa justru yang diambil itu khawatirnya kita politik bebas aktif itu semakin mendekatkan Indonesia dengan Amerika? Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus bijak gitu. Artinya juga menjaga apa yang akan menjadi reaksi dari Iran dengan sikap pemerintah Indonesia yang cenderung mendekat kepada BOP misalnya begitu ya. Dengan semua orang sudah tahu lah isinya BOP seperti apa gitu. Kok kita masih melanjutkan ke sana gitu. Dari sisi itu aja kan itu udah langkah awal yang kurang baik, menurut saya kurang diplomatis gitu ya. Jadi cenderung meninggalkan yang disebut sebagai politik bebas aktif gitu ya. Saya nggak tahu loyalitas pemerintah Indonesia kepada Trump sebetulnya sesungguhnya apa yang mau diambil begitu misalnya ya. Bahkan ketika terbukti yang terjadi adalah Amerika dengan Israel menyerang Iran setelah ada BOP itu. Sehingga orang mengatakan, wow udah jadi board of war, nggak lagi board of peace. Dan kita tidak merubah langkah itu gitu dan seterusnya. Jadi menurut saya pemerintah Indonesia ini dapat pembelajaran sangat mahal menurut saya ya. Jadi harus betul-betul introspeksi bagaimana sebaiknya kembali kepada pengalaman sejarah kita ya. Mulai dari founding fathers itu membawa diplomasi perjuangan kita gitu ya. Jadi mari saling menghormati lah, menghormati kedaulatan para pihak begitu ya. Jadi kalau dibilang oh kita cenderung memihak kepada perdamaian betul, tapi ketika board itu dibentuk itu bagaimana begitu? Apakah board ini justru tidak menimbulkan konsekuensi yang di luar harapan kita begitu ya. Jadi saya pikir pemerintah harus lebih terbuka lagi lah ya mengevaluasi persoalan-persoalan seperti ini gitu ya. Jadi itu yang sering kita lihat wah ketika Pak Prabowo menawarkan kita mau jadi penengah, dasarnya apa mau penengah? Dia sudah kelihatan terlalu mendekat kepada Trump begitu ya. Penengah itu kan yang betul-betul akan mendapat pengakuan dari kedua belah pihak sebagai penengah yang netral, tidak berpihak dan sebagainya begitu. Ya, jadi saya jadi lebih condong mengatakan udahlah pemerintah Indonesia saya nggak larang untuk ikut dalam diplomasi perdamaian, tetapi mari lebih menyelesaikan pekerjaan rumahnya dulu deh gitu. Bagaimana pekerjaan rumah ini menjadi wajah kita di publik dunia begitu, ya dengan leadership, dengan tata kelola pemerintahan, good governance, bisa menekan angka korupsi, menekan angka kemiskinan, mencerdaskan bangsa seperti amanah konstitusi dan sebagainya. Menurut saya PR kita itu masih sangat besar untuk kemudian mau tampil sebagai figur-figur dunia yang menjadi teladan lah gitu ya. Saya pikir ya nggak gitu-gitu amat gitu. Oke. Mungkin lebih banyak kita belajar dari Iran gitu. Bagaimana Iran itu tetap teguh, tetap kokoh, ya tidak mudah terombang-ambing puluhan tahun begitu dikucilkan dan sebagainya. Mereka tetap dalam satu unity yang luar biasa menurut saya begitu. Baik, Pak Dian, ini memang bukan perang kita, tapi kondisi geopolitik ini memang memaksa kita untuk terus beradaptasi. Apa peran diplomatis yang harus dimainkan oleh Indonesia? Kalau saya, jawabnya saya nggak mau basa-basi seperti Profesor Freddy ya. Cenderung ini, kelihatan begini. Kalau saya satu, Indonesia tidak bisa bermain apa-apa titik. Karena kita saat ini tidak punya leverage. Leverage-nya itu apa? Tadi Cina dan Arab Saudi dan Iran hubungannya diplomatiknya putus
Itulah peran Indonesia bisa masuk sebagai non-blok, sebagai OKI, sebagai D8. Ketika itu saya masih menjabat sebagai duta besar di Iran, saya sampaikan surat rahasia saya kepada Presiden untuk menyampaikan ini peluang bagi Indonesia untuk menjadi penengah. Yang dikirim adalah Menlu. Sementara Cina yang datang seminggu kemudian setelah Menlu itu datang Jinping datang ke Iran, Jinping datang ke Jeddah. Artinya apa? Ini menjadi prioritas gitu loh. Ketika ada putusnya hubungan diplomatik Iran dan Saudi itu, prioritas Cina masuk bermain. Pemimpinnya langsung datang. Kalau kita masih kebanyakan rapat ini itu yang nggak jelas, baru ngirim Menlu. Sementara Jinping datang dan terbukti efektif didengar. Padahal dia katanya komunis atau sosialis, komunis, apapun namanya. Dia bukan non-blok, dia bukan OKI, dia bukan D8 dan sebagainya. Tapi bisa memainkan peran pendamai. Loh, Indonesia itulah bukti bahwa yang namanya non-blok atau OKI itu sudah tidak bisa dijadikan daya ungkit, leverage. Itulah paradigma lama ketika negara-negara Afrika butuh dukungan untuk kemerdekaannya, non-blok bermain. Ketika Palestina atau Timur Tengah ramai dengan masalah Palestina mulai muncul tahun 80-an itu, OKI terbentuk menghadapi Israel. Lah sekarang negara Israel malah dibela oleh sebagian negara Arab. Negara Iran yang Islam dan non-blok malah dikeroyok oleh negara Arab dan negara non-blok. Buat saya, lupakan Indonesia. Di berbagai forum, saya sudah katakan seperti yang disampaikan Profesor Freddy, PR kita lebih banyak, beresin dulu. Tapi saya mau mencatat begini ya, yang praktis-praktis saja deh. Bukti bahwa kita bukan siapa-siapa, kapal kita itu kan masih ditahan sama Iran. 2 buah kapal kita. Kenapa? Nah, kalau masalahnya ini tolong dilihat. Kapal-kapalnya Cina bisa lewat, membawa minyaknya buat Cina. Amerika berani menyerang. Nggak akan berani. Trump itu gede bohong. Cuman ngomongnya beraninya sama negara seperti Venezuela. Sama Cina mana berani. Minyaknya Cina tetap sampai. Kok bisa ketahui kalau itu minyaknya Cina? Tolong diingat teman-teman pemirsa, yang namanya kapal yang membawa minyak dari manapun, namanya bisnis, itu antara bendera, antara kapalnya, antara minyaknya, itu bisa berbeda pemilikannya loh. Kapalnya Indonesia kan kita tahu benderanya itu yang satu bendera Singapura, yang satu bendera Panama kalau tidak salah. Minyaknya kita tahu mungkin ada punya Indonesia, mungkin ada buat negara lain. Nah, kemudian kapalnya itu milik siapa? Mungkin Indonesia, mungkin yang lain. Semua bisa berbeda. Tapi semua data ini harus diketahui oleh Iran yang memegang kunci pintu Hormuz. Makanya kalau dikatakan kapal Indonesia itu tertahan karena lalu lintas karena ini itu, buat saya tidak. Itu memang ditahan karena Iran itu sudah banyak kecewa terhadap Indonesia. Makanya kalau saya tidak, karena saya sekarang bukan artinya orang bebas, saya bisa bilang itulah sikap Iran yang menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Indonesia yang sudah berkali-kali mengecewakan. Khamenei meninggal, tidak ada ucapan duka cita, duta besar kita pun di sana tidak sama sekali menghubungi Kemlunya. Di sini kita telat, baru mengirimkan berapa hari kemudian, kapal Iran masih ditahan, dilelang segala macam. Semuanya mengecewakan. Iran kirim delegasi, tidak diterima untuk menegosiasikan. Loh, kapal perangnya diundang oleh Indonesia ikut latihan perang, tapi begitu mau masuk disuruh pulang karena tekanan Amerika. Terlalu banyak kita dikecewakan oleh Iran, kita dikecewakan oleh Indonesia, yang membuat peluang Indonesia sudah tertutup untuk bermain diplomasi. Intinya sama, seperti Profesor, saya juga berkali-kali bilang, urusin dalam negeri kita. Kalau kita baik, dunia melihat kita baik, dunia akan membutuhkan kita seperti tahun 80-an ketika kita diundang partisipasi menyelesaikan masalah Kamboja, selesai dengan kerangka non-blok, masalah
Filipina, MNLF, Mindanao, selesai dalam kerangka OKI, kita bermain. Sekarang lupakan. Seperti yang sebelumnya ke Ukraina, kepala negara kita, lupakan hal-hal seperti itu akan diterima di dalam penyelesaian konflik Timur Tengah, Iran, dan Amerika. Jika Indonesia, Anda katakan tadi tidak punya leverage, apa saran Anda untuk Indonesia mengamankan energi? Mbak Nasiti begini, diplomatik ada berbagai macam jalan, ada orang bilang multilateral, ada bilateral, ada regional dan sebagainya. Buat saya sumber minyak bukan hanya Timur Tengah. Selama ini rakyat kita pun hanya disodori data kita banyak impor dari Timur Tengah. Setahu saya impor kita yang sudah lebih dari 1 juta saat ini tidak semua dari Timur Tengah. Ada bagian lain dari Rusia, ada dari Cina pun kalau tidak salah ada. Kita bisa garap dari tempat lain. Yang diperlukan apa? Pendekatan yang sifatnya memang bisnis dan menunjukkan kenetralan kita dalam kasus-kasus internasional sehingga kita diterima oleh siapapun. Oke. Nah, sekarang kan tadi juga disinggung, kita sudah jadi terang-terangan masuk BOP itu sudah jelas keluar dari prinsip bebas aktif itu kita sudah tidak bisa mampu mencegah negara Arab Teluk itu menyerang Iran itu sudah menunjukkan OKI itu sudah tidak ada giginya itu bahkan sudah nggak bisa apa-apa. Nah, kita bisa bermain lebih pada tataran bilateral. Kita bisa hubungi negara-negara produsen minyak bilateral di luar Timur Tengah yang bisa membantu menggantikan suplai kita yang sekarang ini tersendat. Tapi saya kira hal ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Makanya sejauh ini kenaikan masih terkendali atau mungkin sekarang dengan situasi ceasefire ini mudah-mudahan aliran minyak dari Timur Tengah pun melalui berbagai kapal dari berbagai negara itu bisa mengisi suplai kita, kebutuhan kita. Oke. Prof. Reddy sekaligus closing statement, Prof. Apa sih Prof yang biasanya atau selama ini selalu luput dari perhatian publik, termasuk para pengambil kebijakan saat membaca dinamika konflik Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel? Ya, baik, terima kasih Mbak Nastiti. Jadi menurut saya untuk mengamati isu atau fenomena internasional seperti yang sedang terjadi dengan Amerika, Iran, kita harus agak seksama mempelajari, memahami realitas yang sebetulnya terjadi itu gitu ya. Jangan terlalu reaktif gitu ya. Jadi harus lebih seksama, wise gitu ya. Dan semua harus bertumpu kepada national interest kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir keras gitu. Sebenarnya national interest kita ketika pemerintah itu melakukan tindakan mendekat kepada Donald Trump, di mana national interest kita? Atau ini national interestnya sekedar yang sedang berkuasa, tidak berpihak kepada kepentingan publik, domestik dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, jangan mentah-mentah begitu saja satu isu itu dilemparkan ke isu yang sama sekali kurang berdasar. Misalnya kita paling mudah tersulut itu ya, mengatakan ini bagaimana perlawanan antara dunia Islam melawan dunia Barat misalnya. Itu kan untuk politik domestik mungkin laku, tetapi untuk menyelesaikan persoalan internasional itu belum tentu pas dan akhirnya ya tidak ada manfaatnya begitu ya. Nah, jadi seperti kembali tadi yang ditanyakan oleh Mbak Nastiti, menurut saya jangan Cina lah jadi pembanding kalau untuk Indonesia begitu ya. Kenapa, Prof? Jadi, kejauhan? Terlalu jauh untuk membandingkan, apalagi seperti Pak Duta Besar tadi sampaikan, leverage kita jauh. Cina punya leverage ya
kita mau ngomong apa kepada Donald Trump bisa tidak bergeming. Tapi kalau Cina, wah bagaimana Donald Trump mau nggak bergeming begitu. Jadi itu Mbak Nastiti hampir sama dengan ambisinya pemerintah Indonesia, mau langsung ngomong bagaimana kita setaraf dengan Cina gitu dalam melakukan diplomasi internasional gitu. Tanpa melihat bagaimana prestasi-prestasi seperti yang tadi disampaikan, kita ikut dalam Jakarta informal meeting, bagaimana menyelesaikan persoalan Kamboja gitu ya, bagaimana kita membantu menyelesaikan Mindanao Selatan dan seterusnya begitu ya. Tapi kan nggak lihat itu yang dikejar sekarang adalah ambisi-ambisi mencatatkan rekor gitu ya, tinta emas gitu ya, yang ternyata nggak ada manfaatnya sama sekali selain makin membuat negeri ini terpuruk reputasinya begitu. Menurut saya edukasi, literasi itu menjadi penting buat kita, apalagi dalam situasi hubungan internasional yang sangat dinamis. Ya, international relations itu tidak berada dalam ruang yang vakum gitu ya. Siapa kawan, siapa lawan itu menjadi sangat relatif. It depends on our national interest gitu ya. Yang kedua, jangan juga atas nama national interest kita mudah melakukan intervensi. Dalam hubungan internasional, intervensi adalah sesuatu hal yang paling diharamkan gitu ya. Jadi itu yang membuat dunia ini aman selama semua menjunjung tinggi prinsip non-interference misalnya. Ya, disitulah pentingnya ada institusi internasional menyediakan meja perundingan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan as long as para pihak itu masih mau berkomunikasi, melakukan negosiasi dan diplomasi begitu. Ya, di diplomasi itu selalu memperhitungkan semua aspek, ya. Selain tadi ekonomi, militer, tapi juga ada budaya, ya, ada sosialnya, juga dalam banyak hal masih ada bicara soal Nanti itu. saya tambahkan ya. Ya, Gitu. baik. Silakan, Mbak. Silakan Pak Dian. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ke Pak Dian yang Anda tahu betul begitu ya soal Iran dan bagaimana resiliensi masyarakat Iran di sana. Apa pelajaran Betul. yang bisa kita ambil soal itu? Mestinya kita kembali ya, sebenarnya bapak-bapak bangsa itu sudah punya visi yang bagus kok. Salah satu contohnya aja Bung Karno ya, dengan trisulanya itu. Artinya kedaulatan di bidang politik, kekuatan di bidang ekonomi, dan ke martabat di bidang sosial budaya. Buat saya itu, karena itu adalah prinsip kemandirian. Kemandirian itu yang sampai detik ini kita tidak punyai. Padahal di beberapa tahun yang lalu, di banyak tahun yang lalu, kita kan sudah bisa swasembada pangan, beras, segala macam. Sekarang sebagian besar saja kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Iran dalam konteks seperti sekarang ini saja mampu menjaga bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Masa kita yang tidak ada krisis, kita punya berbagai sumber daya yang luar biasa, mau tambang, laut, hutan, perkebunan, pertanian, semua kita punya. Tapi apakah kita membuat kita mandiri? Jauh. Artinya apa? Ini buat saya kalau dibilang penutup, saya cuma mau bilang begini. Untuk para petinggi, pejabat, pimpinan negara, sudah waktunya fokus pekerjaan rumah diselesaikan. Terlalu banyak anak-anak terlantar, sekolah masih harus nyebrang pakai tali, ibu melahirkan di tengah jalan, guru-guru dibayar sangat tidak manusiawi. Di lain pihak berbagai program yang mendadak langsung dibiayai triliunan. Banyak yang bisa dilakukan membenahi dalam negeri. Tapi dalam konteks luar negeri, kelihatannya kok ya semua negara, kepala negara, pemimpin atau presiden atau perdana menterinya, pasti semua punya tim yang solid untuk membantu presiden dalam memahami dinamika geopolitik internasional. Saya terus terang tidak tahu ya, apa iya sih presiden tidak mempunyai tim ini? Kalau memang tidak, ya mungkin saja akibatnya terlihat keputusan yang diambil dalam menyikapi berbagai masalah internasional sifatnya instan, tanpa memikirkan dampak
buruknya khususnya kepada negara. Masuknya ke BOP, dampak politik, ekonomi, dan segalanya saja sudah jelas merugikan. Apalagi belum lagi totonya kita mau ikut International Stabilization Force, pada bentuknya aja belum pernah diomongkan, kita sudah bilang siap 20.000 lah, 8.000 lah, nggak usah yang seperti itu. Nah, kalau sudah punya tim, katakan tim ahli buat saya, harus benar-benar menguasai yang namanya dinamika geopolitik. Dinamika geopolitik itu jangan main-main atau jangan diremehkan. Karena semua dinamika itu sebenarnya bisa diambil manfaatnya dan bisa dicegah kemungkinan buruknya kalau saja ada tim yang benar-benar memahami geopolitik. Sudah waktunya Presiden mendengarkan timnya yang memang memahami, atau jangan lagi mengambil keputusan sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak atas kontribusi pemikiran Anda malam ini, Pak Dian Wirengjurit, Duta Besar Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, dan Profesor Freddy Tobing, Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih, Mbak Natsi. Terima kasih, pemirsa. Terima kasih. Pemirsa, sebuah diskusi yang membuka mata. Ternyata apa yang disebut akhir perang tidak selalu berarti damai, dan apa yang tampak tenang di permukaan belum tentu aman di bawahnya. Jangan beranjak dulu, NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.